Selamat pagi. Ya, puji Tuhan ya, saudara-saudara, kita bisa beribadah pagi hari ini. Ini semua adalah karena kasih dan anugerah Tuhan kepada kita. Amin. Saudara-saudara, saya mau membawa kita kepada satu pembahasan pagi hari ini terkait dengan para pemungut cukai, ya. Dan ini mungkin akan ada 3 seri sampai 3 minggu ke depan, ya. Kita akan membahas bagaimana kehidupan para pemungut cukai yang dicatat di dalam kitab Injil, dan dari sana nanti kita akan belajar apa saja yang perlu kita pelajari secara rohani dari kehidupan saudara. Jadi yang pertama, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal 2, ya. Injil Markus pasalnya yang kedua. Injil Markus pasalnya yang kedua. Kita baca ayat 13 dan ayat 14. Injil Markus pasal 2, kita baca ayat 13 dan ayat 14. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan saudara-saudara. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di tempat pemungutan cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Lewi pun bangkit lalu mengikuti dia. Nah, saudara-saudara, kehidupan pemungut cukai yang pertama yang akan kita bahas pagi hari ini adalah Lewi, ya, Lewi. Jadi kita akan memfokuskan diri kita untuk melihat bagaimana kehidupan Lewi dan apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan si pemungut cukai ini, saudara, ya. Nah, kalau kita perhatikan di ayat 13, saudara, dikatakan bahwa Yesus pergi ke suatu tempat. Di sini dikatakan ke pantai danau. Lalu seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu yang dilakukan Yesus adalah mengajar mereka, ya. Dan kalau kita periksa catatan kitab Injil, saudara-saudara, maka kita akan sering menemukan di mana ada Yesus, maka di situ akan ada orang-orang banyak bergerombol, saudara, ya. Dan biasanya pada saat itu dipakai oleh Yesus sebagai kesempatan untuk mengajar, ya. Kalau zaman dulu, kalau dikatakan mengajar, berarti besar kemungkinan mengajarkan tentang kitab yang kita kenal hari ini sebagai kitab Perjanjian Lama. Orang Yahudi mengenalnya sebagai Tanakh, Torah, Nevim, dan Ketuvim, ya. Kita mengenalnya sebagai Perjanjian Lama. Jadi Yesus mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran kepada orang banyak. Dan di ayat 14, saudara-saudara, dikatakan di sana, kemudian ketika ia lewat, dia melihat Lewi anak Alfeus duduk di tempat pemungutan
cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Lewi pun bangkit lalu mengikuti dia. Ya, ini hanya ada 2 ayat, tetapi dari sini nanti kita bisa belajar beberapa prinsip-prinsip rohani yang bisa juga kita nikmati, saudara-saudara, apabila kita membuka diri seperti apa yang Lewi lakukan ketika bertemu dengan Tuhan, saudara. Ya, nah, ketika Yesus memanggil dia adalah seorang pemungut cukai. Ya, dan ketika Yesus memanggil Lewi, ikutlah aku, firman Allah mencatat Lewi pun bangkit lalu mengikuti Yesus. Sebelum kita lanjutkan membahas apa yang kita dapatkan dari Lewi ini, kita mau melihat dulu pemungut cukai itu sebenarnya seperti apa. Ya, nah, pemungut cukai pada masa itu, ya, adalah pemungut cukai pada masa itu, ya, adalah pengumpul pajak, saudara-saudara. Ya, mereka adalah pengumpul pajak yang berasal dari orang Yahudi. Jadi pajak mereka itu dikumpulkan, ya, pajak orang Yahudi itu dikumpulkan untuk selanjutnya nanti diserahkan kepada pemerintah Romawi. Waktu itu kan Israel dijajah oleh Roma. Ya, jadi daerah Israel dijajah oleh Roma. Jadi pemerintah Roma ini menugaskan, biasanya mereka menugaskan para pengumpul pajak yang dikutip dari masyarakat Yahudi. Ya, tetapi pajak ini nantinya selain dikorupsi, ya, makanya orang benci betul sama pemungut cukai. Selain dikorupsi, itu nanti diberikan kepada pemerintah Romawi sebagian. Ya, jadi pekerjaan pemungut pajak pada waktu itu dipandang sebagai pekerjaan yang sangat buruk oleh orang-orang Yahudi, bahkan cenderung dibenci oleh mereka. Ya, kenapa? Ya, seperti tadi, pajak itu memberatkan rakyat Yahudi. Ya, lalu pajak yang dikutip dari rakyat Yahudi itu bukan dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi justru diberikan kepada penjajah yang pada waktu itu adalah Roma. Jadi diberikan kepada bangsa Roma atau prokurator Roma waktu itu, para pemimpin Roma, pemerintah Roma. Ya. Jadi ini yang membuat mereka dibenci. Sudah pada waktu itu hidup orang Yahudi susah, ya, pekerjaan susah. Mungkin kayak zaman sekarang, ya, pekerjaan sedang susah, hidup susah, ya kan? Susah itu, ya, kayak bunyi kereta kalau lewat, susah. Itu kayak bapak dan ibu mertua saya, singkatan namanya Suroso Naisa, susah. Ya. Jadi susah sekali waktu itu, saudara, kehidupan orang-orang. Udah susah dipungutin pajak. Udah dipungutin pajak, cara mungutnya juga kejam. Ya, kejam, tidak adil bagi masyarakat. Udah gitu yang mungut, ya, nanti korupsi itu pajak. Iya, dikorupsi pajak itu. Makanya para pemungut cukai pada waktu itu punya banyak uang. Ya, punya banyak uang, ya kayak koruptor zaman sekarang lah. Ya, jadi dikorupsi pajak itu. Makanya biasanya mereka akan supaya bisa
pajaknya dikorupsi, maka mereka akan memungut pajak itu melebihi yang seharusnya mereka pungut juga. Ini yang membuat para pemungut pajak waktu itu disejajarkan dengan pendosa berat. Orang nggak suka lihat pemungut pajak, begitu lihat wajahnya itu kayak wajah neraka. Ya, pada waktu itu pemungut pajak itu adalah orang yang mereka anggap sebagai orang yang terkutuk, ya. Tetapi mereka senang-senang saja memungut pajak karena mereka bisa mengambil bagian dari uang rakyat itu untuk kantong mereka. Jadi begitulah pemungut cukai. Jadi bagi orang Yahudi pada waktu itu, saudara-saudara, ya, pemungut cukai itu adalah orang berdosa. Ya, pemungut cukai itu adalah orang berdosa. Mereka menipu untuk memperdaya diri mereka. Ya, tetapi apa yang kita saksikan di sini adalah ketika Lewi sang pemungut cukai itu bertemu dengan Yesus, ya, maka Yesus memanggil dia untuk mengikut. Dan apa yang dilakukan Lewi adalah Lewi mau mengikut Yesus. Tentu saudara-saudara, ya, perubahan yang terjadi di dalam diri Lewi mungkin tidak sesingkat khotbah ini, ya kan? Saya percaya terjadi semacam dialektika atau semacam dialog di dalam dirinya. Kalau dia mengikut Yesus, resikonya pasti ada, kan begitu kan? Kalau dia mengikut Yesus, pasti akan kehilangan pendapatannya. Kalau dia mengikut Yesus, pasti akan berdampak kepada kolega-koleganya. Kalau dia mengikut Yesus, ya jelas hubungannya dengan para pemerintah Roma itu akan terputus. Tetapi Alkitab mencatat sebuah narasi, ya, bahwa Lewi menerima tawaran Yesus untuk mengikut dia, saudara. Jadi kalau kita bisa bayangkan secara sederhana, orang berdosa, orang yang oleh masyarakat dianggap atau dicap sebagai pendosa, ya, tetapi dalam sebuah titik waktu kehidupan dia dapat memutar kehidupannya lalu mengikut Yesus. Ya. Nah, ini menjadi menarik bagi kita, bukan saja karena terkait dengan pertobatan seorang Lewi, tetapi juga bagaimana seorang Lewi memiliki keberanian untuk mengubah segala sesuatu dalam dirinya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, sekali lagi saya tekankan, ini menjadi menarik bukan semata-mata karena pertobatan seorang Lewi, tetapi karena dia memiliki keberanian untuk membuang, untuk memutuskan hubungan dengan semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, saudara. Ya, ini butuh keberanian. Ya, pertobatan itu butuh keberanian. Perubahan itu butuh keberanian. Ya. Orang yang mau berubah menjadi lebih baik itu adalah orang yang memiliki keberanian. Saudara-saudara, ya, ada orang bilang, ya, lebih hebat orang berani hidup ketimbang berani mati. Ya, karena kalau berani mati, ya mati, ya hilang, selesai. Berani hidup akan diikuti dengan semua konsekuensi kehidupan. Ya, tetapi kalaupun kita memilih untuk berani hidup, maka beranilah juga untuk hidup dengan cara yang benar. Ya, ini penting buat kita.
Kalau kita memilih berani hidup, oke, saya berani hidup. Jangan sampai di sana. Milikilah juga keberanian untuk hidup dengan cara yang benar. Ya. Karena kalau hanya berani hidup juga, banyak orang juga berani hidup. Ya. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah, apakah saya berani hidup dengan cara yang benar? Apakah saya berani hidup dengan cara yang tepat? Berani nggak saya hidup dengan cara yang berkenan kepada Tuhan? Ya. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari Lewi ini, saudara? Apa yang dapat kita pelajari dari Lewi ini? Yang pertama, saudara, di dalam melakukan pekerjaan, hindarilah perilaku yang tidak adil dan hanya menguntungkan diri kita sendiri. Ini penting. Kalau kita bekerja, ya, hindari perilaku yang tidak adil, hindari perilaku yang hanya menguntungkan diri kita sendiri. Ya, ini adalah apa yang bisa kita pelajari dari Lewi. Lewi, kenapa dia dibenci oleh masyarakat Yahudi? Kenapa pemungut cukai ini dibenci oleh masyarakat Yahudi? Karena mereka dalam melakukan pekerjaannya, mereka melakukannya dengan cara-cara yang tidak benar. Mereka memaksa, mereka merampas, mereka melakukan pekerjaannya dengan cara yang tidak adil, ya. Dan seperti tadi saya katakan, mereka mengambil sebagian yang bukan haknya. Artinya mereka melakukan tindakan-tindakan yang sekedar menguntungkan diri sendiri, saudara. Ini adalah sikap yang tidak benar dalam bekerja. Makanya saudara, apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan, lakukan dengan cara yang baik, ya. Lakukan dengan cara yang tepat, lakukan dengan cara yang adil. Jangan kita bekerja lalu kita hanya ingin mencari keuntungan diri sendiri. Biasanya kalau kita punya sifat ini, kita akan jadi penjilat biasanya, iya kan? Supaya keuntungan kita tidak berkurang, kita akan jilat sana, jilat sini, saudara. Atau mungkin ABS, asal Bapak senang, ya. Salah nggak salah, pokok pimpinan senang, oke. Ya, yang penting bonus jalan. Ya, mau keliru mau enggak ya itu bukan urusan saya. Saya kan anak buah tok. Kalau kita ada di dalam sebuah pekerjaan dan pekerjaan itu menarik kita semakin dalam kepada perbuatan dosa, maka sebaiknya kita jangan lagi bekerja di situ. Ya kan? Kita tidak boleh katakan, "Wah, saya kan cuma anak buah." Laporan keuangan ganda, yang penting saya kan cuma anak buah, ya ikut aja. Gak boleh. Ya. Lingkungan pekerjaan yang menarik kita jauh ke dalam perbuatan dosa, itu bukan lingkungan pekerjaan yang benar dan bukan yang cocok buat anak-anak Tuhan. Ya, lingkungan pekerjaan yang cocok bagi anak-anak Tuhan adalah lingkungan pekerjaan di mana anak-anak Tuhan bisa memperlihatkan tindakan-tindakan yang benar dalam bekerja. Karena bukan rahasia lagi di Indonesia, bahkan banyak di negara lain, sebenarnya bukan hanya di Indonesia. Ada kalanya justru sebuah lingkungan kerja, yaitu menarik para pekerjanya,
untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Memang itu yang tadi saya bilang, butuh keberanian untuk hidup benar. Lewi itu termasuk orang berani. Ya, Lewi itu orang berani. Dia berani bukan berani nantang orang yang badannya lebih tegap dari dia, bukan. Tapi dia berani memutuskan sesuatu yang punya hubungan dengan hal-hal yang tidak benar. Dia memutuskan itu, lalu dia mengubah itu. Dia bertobat dari pekerjaan itu. Ya, nah itu butuh keberanian. Kalau kalian ditawari untung yang sedikit lebih besar, tetapi dengan cara yang salah, butuh keberanian untuk menolak keuntungan itu, betul? Iya kan? Butuh keberanian untuk menolak keuntungan itu. Kong kali kong, ada uang sekian puluh juta supaya nggak ada yang buka mulut, bagi rata. Butuh keberanian untuk tidak menerima itu, betul? Apalagi ingat uang anak sekolah, ya kan? Kebutuhan-kebutuhan. Waduh, ini kayaknya berkat Tuhan ini, dengan cara yang agak aneh. Iya, itu fakta-fakta nyata di dunia kerja, betul? Walaupun kita orang-orang percaya, tidak langsung malaikat Tuhan singkirkan kita dari kondisi ini, nggak langsung. Kita pasti akan menghadapi, dan dibutuhkan keberanian untuk kita bisa mengatakan tidak kepada sesuatu yang tidak benar. Seperti dulu ada satu partai biru katakan tidak pada korupsi. Sekarang diplesetin, katakan tidak pada hal korupsi. Ya, jadi kalau kita bekerja, mari kita bekerja dengan cara yang benar. Lingkungan pekerjaan yang tidak sehat itu akan menarik kita kepada perbuatan dosa. Oleh karena itu, walaupun kita menghadapi lingkungan pekerjaan yang tidak sehat, minta hikmat Tuhan. Bagaimana sikap kita? Jangan terlibat dengan perbuatan yang tidak benar. Tetapi kalau itu sudah sangat mengganggu kita, maka kita sebaiknya keluar dari lingkungan itu agar kita tidak terikat kepada perbuatan-perbuatan dosa itu. Amin. Ya. Lalu yang kedua yang bisa kita pelajari, setiap orang memiliki kesempatan untuk bertobat dan menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. Ini perlu kita tanamkan dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita memandang semua orang itu berharga. Jangan sampai ada semacam pikiran dari kita, wah orang ini kayaknya udah gak bisa bertobat. Pernah lihat orang begitu udah gak bisa bertobat? Ya, ada seorang ibu, dia pernah kecewa sama pendetanya. Ya, kenapa kecewa? Karena anak ibu ini memang dulunya rajin, dari sekolah minggu rajin melayani sampai ini. Di masa dewasanya anak ini menjadi jauh dari Tuhan. Udah gak pernah ke gereja, ya nakal sih tidak, tetapi ya pokok meninggalkan Tuhan. Tapi ibu ini tetap setia kepada Tuhan. Satu kali ibu ini cerita sama pendetanya, Pak Pendeta bagaimana anak saya? Tiba-tiba keceplosan lah dari pendeta. Wah, udah susah bertobat itu. Kecewa lah ibu ini, sudah. Ya, dalam hatinya dia cerita kepada saya, dia bilang, masa pendeta gitu ngomong anakku nggak bisa bertobat kan? Ya, hati seorang ibu mungkin ya, hati seorang ibu. Nah, hati-hati ya, kita harus punya pikiran bahwa semua orang itu bisa bertobat.
ya, sebelum dia mati pokoknya. Tapi kalau dia sudah mati, dia udah nggak bisa bertobat. Sebelum dia mati, selalu ada kemungkinan untuk orang itu mengalami pertobatan. Oleh karena itu, apa dampaknya bagi kita sebagai orang Kristen? Kalau kita memiliki pikiran yang sama bahwa semua orang pasti bisa bertobat, maka kita akan terus berusaha memberitakan Injil kasih karunia kepada orang. Betul saudara? Ya. Kita akan berusaha, ada waktu kita beritakan Injil kasih karunia. Tapi ini tidak sama dengan mentolerir perbuatan-perbuatan salah loh ya. Itu sama sekali berbeda. Ini tidak sedang berbicara bahwa dia jahat sekali, lalu sebagai orang Kristen kita menerima perbuatannya yang jahat. Tidak, bukan itu maksudnya. Tetapi sebagai orang Kristen kita harus sadar seperti Lewi, ya, semua orang selalu punya kesempatan untuk mengalami pertobatan, siapapun itu. Entah itu saudara kita, mungkin anak kita, ya, saudara kandung, siblings kita, ya, siapapun, tetangga kita atau teman kita, semua orang selama dia masih hidup, dia punya kesempatan untuk mengalami pertobatan, saudara. Ya, jangan pernah ada pikiran dari kita melihat seseorang lalu berkata, wah, orang ini pasti udah gak bisa bertobat. Kalau saya lihat dari cara dia jalan, udah gak bisa bertobat. Cara jalan, ya, jangan saudara. Ya, karena Lewi pun adalah orang yang sangat buruk, tetapi tiba pada waktu dia bertemu Yesus, dia mengalami pertobatan. Ya, bahkan Lewi menjadi murid Kristus, saudara. Ya, kita semua punya kesempatan untuk berubah, ya, jangan mau hidup di dalam dosa, ya, seperti Lewi. Ketika dia bertemu dengan Yesus, dia menjadi sadar bahwa hidupnya penuh dengan dosa. Ya. Ada dulu lagu lama itu yang bagus tuh. Aku berubah, sungguh ku berubah, sejak ku terima Yesus, ya kan? Jadi dia mengalami perubahan semenjak dia menerima Yesus. Memang lagu-lagu zaman dulu, saudara, itu syarat dengan nilai-nilai teologis. Itu memang sedikit berbeda dengan lagu zaman sekarang. Yang kadang saya susah menangkap apa makna teologis dari sebuah lagu ini. Kalau lagu zaman dulu lahir dari sebuah pergumulan hidup, lahir dari sebuah proses kontemplasi yang mendalam tentang Tuhan. Ya. Kalau lagu zaman sekarang kebanyakan remake. Ya kan, remake itu udah ada lagunya, kata-katanya persis, cuman nadanya diubah sedikit. Itu banyak sekarang. Ya. Makanya lagu zaman sekarang itu jarang yang everlasting. Sebentar hilang, seperti uap di pagi hari yang hilang. Kalau zaman dulu tuh lagunya tuh ya everlasting, ya kan? Lagu-lagu gitu itu karena apa? Lahir dari pendalaman teologis. Dan zaman dulu yang membuat lagu itu para teolog. Kalau sekarang kan enggak, baru bertobat jadi Kristen bikin lagu. Ya itulah. Jadi lagu Aku Berubah Sejak Ku Terima Yesus itu adalah persis seperti apa yang dialami oleh Lewi. Artinya apa buat kita? Seharusnya ketika kita ketemu Yesus, ya kita harus mengalami perubahan. Amin. Ya. Sekali lagi pesannya jelas.
Lewi ketemu Yesus, Lewi mengalami perubahan. Maka saya, ketika saya bertemu dengan Yesus, maka saya mengalami perubahan. Amin. Iya, puji Tuhan. Saudara semua letih ya. Saya juga letih. Seminggu batuk saya sudah letih ya. Tapi nggak apa-apa ya. Pagi ini yang terakhir ya. Singkat kita buat ibadah pagi ini, saudara. Tetapi sekali lagi, biarlah pelajaran hidup dari Lewi ini menjadi pelajaran yang berharga buat kita. Ayo saudara-saudara, miliki keberanian untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, karena Tuhan juga sudah berani menerima kita. Tuhan berani loh menerima kita. Roma pasal 8 berkata, bahkan Roma pasal 5 ayat 8 berkata, bahkan semasa kita masih berdosa, Dia mendamaikan kita dengan Bapa. Ya, jadi saudara, miliki keberanian untuk hidup di dalam kebenaran. Kenapa keberanian? Karena untuk hidup di dalam kebenaran memang bukan hal yang mudah. Hidup di dalam kebenaran itu bukan hal yang mudah. Itu sebabnya perlu keberanian dari kita. Ya, semoga pelajaran dari Lewi pemungut cukai ini bisa kita praktekkan dalam hidup kita, ya, dan kita bisa setiap kali kita ada di dalam hadirat Allah, kita bertemu dengan Yesus, maka kita mengalami perubahan di dalam roh kita. Tuhan memberkati